Perkenalkan, nama saya Andini Hermansyah, NIM 22053173, kelas 2 MB6. Saya akan mempresentasikan mengenai materi controlling atau pengendalian. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian controlling atau pengendalian. Controlling ini merupakan proses pemantauan untuk memastikan bahwa kegiatan ini dilakukan sesuai dengan rencana dan mengkoreksi hal-hal yang tidak sesuai atau menyimpang untuk memastikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan cara yang mengarah pada pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan atau suatu perusahaan. Berikutnya, mengapa controlling itu penting? Yang pertama, controlling ini memungkinkan manajer dapat mengetahui apakah tujuan dan rencana mereka ini sudah sesuai dengan target ataukah belum, dan tindakan apa saja yang harus mereka ambil di masa depan nanti. Yang kedua, sistem controlling ini dapat memberi informasi kepada manajer mengenai kinerja karyawan. Apakah karyawan ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik ataukah tidak. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, dapat meningkatkan keamanan fisik seperti melindungi atau mengamankan data-data atau aset-aset perusahaan dari ancaman yang dapat merusak untuk meminimalkan gangguan di tempat kerja. Berikutnya, ada 3 proses controlling. Yang pertama, mengukur kinerja sebenarnya. Yang kedua, membandingkan kinerja aktual dan standar. Dan yang ketiga, mengambil tindakan dan memperbaiki penyimpangan atau standar yang tidak memadai. Pada proses yang pertama, mengukur kinerja sebenarnya ini, manajer harus membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditetapkan pada langkah pertama. Namun, pengukuran kinerja ini tidak merusak kedengarannya, terutama untuk pekerjaan non-teknis. Dasar pengukuran ini harus sama dengan standar dasar yang telah ditetapkan. Proses yang kedua, membandingkan kinerja aktual dengan standar. Perbandingan kinerja aktual dengan standar ini akan mengungkapkan perbedaan dan penyimpangan. Dalam skenario kasus nyata, angka-angka ini hampir tidak pernah cocok sepenuhnya. Akan selalu ada penyimpangan dan sampai batas tertentu penyimpangan ini dapat diterima. Tetapi manajer perlu memastikan bahwa penyimpangan ini tidak berada di luar jangkauan yang dapat diterima. Yang terakhir, proses yang ketiga yaitu mengambil tindakan perbaikan. Ini membawa kita ke langkah terakhir dari proses kontrol. Jika penyimpangan pada langkah ketiga berada dalam kisaran yang tidak dapat diterima, maka perusahaan perlu meningkatkan kinerjanya. Sehingga jika hasil yang sebenarnya jauh dari hasil yang diinginkan atau standar yang telah ditetapkan, maka manajer harus melakukan beberapa tindakan korektif. Jadi, jika variannya dirugikan, ada penyelidikan untuk mengetahui alasannya. Dan manajemen harus mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerja aktual perusahaan di bidang masalah tersebut. Dan jika variannya menguntungkan, maka harus ada investigasi juga. Tidak selalu menunjukkan kinerja yang baik, bisa jadi standar yang ditetapkan sangat kurang lancar dan perlu direvisi. Jadi kesimpulannya menurut saya, controlling ini merupakan proses pengawasan yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan karyawan sudah sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi atau perusahaan, serta mengkoreksi hal-hal yang menyimpang atau tidak sesuai dengan rencana, diarahkan ke jalan yang benar untuk mencapai tujuan
yang sudah ditetapkan dalam suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Even though you're next to me.